Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan kitab dari Al-Imam bin Al-Hadis Al-Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Id. Sebelum kita memasuki pembahasan eh, dari kitabnya karya Ibnu Daqiq Al-Id, kita harus paham dulu tentang biografinya. Yang mana biografi Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau adalah ulama besar pada abad ke-7 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti Al-Kushairi Al-Qahiri Al-Maliki. Lahir pada tanggal lahir pada tahun 625 Hijriyah atau 1228 Masehi di di Kous atau daerah Mesir, dan wafat pada tahun 702 Hijriyah atau 1302 Masehi. Julukan beliau pada masanya yaitu Daqiq Al-Id, berasal dari nama kakeknya. Beliau tumbuh dalam lingkungan ilmu, didik dididik langsung oleh ayahnya sendiri, Majuddin Ali bin Wahab, dan belajar di sekolah-sekolah keislaman termasuk Dar al-Hadis. Ia menguasai fikih mazhab Maliki dan Syafi'i serta ilmu usul fikih dan bahasa Arab lainnya. Guru-gurunya diantaranya yaitu Syekh Al-Qadi Bahauddin Al-Kifti, Al-Qadi Syamsuddin Al-Syafahani, Syekh Syarafuddin Al-Mursi. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang wara', teliti, dan adil dalam menyampaikan ilmu. Berikutnya memasuki pengenalan kitab Al-Imam bin Al-Ahadis Al-Ahkam, yaitu kitab ini merupakan syarah atau penjelasan atas kitab Umda Al-Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Isi kitabnya, Umda Al-Ahkam, adalah hadis-hadis sahih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berisikan hukum-hukum syariat. Dalam kitab ini, Ibnu Daqiq Al-Id tidak hanya menjelaskan makna lafaz hadis tetapi juga mengupas aspek bahasa Arabnya, menyebutkan pendapat ulama dari berbagai mazhab, melakukan tarjih atau penilaian terhadap pendapat, dan menganalisis berdasarkan kaidah usul fikihnya. Kitab ini menjembatani ilmu hadis dan fikih dalam satu kesatuan. Metode penyusunan kitabnya. Penulis kitab ini sangat sistematis, yang mana dikelompokkan berdasarkan bab fikih seperti thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, dan lain sebagainya. Tiap babnya dimulai dengan kutipan hadis dari Umda Al-Ahkam, lalu diikuti dengan penjelasan mendalam. Langkah-langkah dalam penjelasan hadisnya. Yang pertama, menyebutkan teks hadis secara lengkap. Dan yang kedua, menjelaskan makna kata atau istilah dalam hadis. Dan yang ketiga, menganalisis isi dan hukum dalam hadis. Yang keempat, menyajikan perbandingan pendapat ulama lintas mazhab. Dan yang kelima, memberikan analisis atau tarjih berdasarkan dalil dan kaidah usul. Beliau, Ibnu Daqiq Al-Id, sangat objektif. Meskipun bermazhab Syafi'i dan Maliki, tapi beliau tidak fanatik dan tidak
dan tetap mengedepankan argumentasi yang kuat. Seperti itu. Dan yang memasuki yang berikutnya yaitu keunggulan kitab. Beberapa keunggulan kitab ini antara lain menggabungkan pendekatan tekstual, nas, dan rasional, ijtihad, dan objektif dan adil dalam menyebut pendapat-pendapat fikih, menyediakan panduan dan memahami hadis hukum dari segi bahasa, makna, hingga penerapannya dalam hukum, menjadi referensi bagi kalangan ulama, peneliti, hingga mahasiswa syariah dan hadis. Penjelasan mendalam dan kaya dan kaya dalil membuat kitab ini dijadikan rujukan lanjutan oleh ulama setelahnya. Penilaian dan kritik terhadap kitab ini. Kitab ini banyak mendapatkan pujian karena ada sebab-sebab tertentu yang mana di dalam kitab ini yang membuatnya Al-Imam beliau ketelitian dalam menjelaskan kandungan hadis, keseimbangan antara keilmuan hadis dan fikih, sistematika yang memudahkan pencarian hukum berdasarkan hadis. Namun ada juga beberapa catatan yang kurang dalam penilaian. Tidak semua status sanad dijelaskan secara rinci karena semua hadis sudah dianggap sahih dari Bukhari dan Muslim. Bahasanya cukup tinggi dan rumit bagi pemula untuk memahaminya. Walaupun begitu, kitab ini tetap dinilai sebagai salah satu cara terbaik dalam sejarah ilmu Islam. Pengaruh dan kontribusi kitab ini telah menjadi referensi utama dalam pengajaran dan kajian fikih berbasis hadis di berbagai pondok pesantren, di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi dan madrasah. Kitab ini juga menjadi inspirasi bagi karya-karya lanjutan seperti Nail al-Watar karya Al-Sahani dan Subul al-Salam karya Al-Siddiq Hasan Khan. Jadi, kitab ini sangat istimewa bagi orang-orang muhaddisin dan orang-orang yang membutuhkannya. Kurang lebihnya yang itu yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.